Bunga curiga nggak sama kita? Bunga sih enggak, tapi Poyati itu curiga. Aku pikir kamu baik. Nyata kamu sendiri nyelakain aku. Nyata kamu tuh cewek yang bisa manfaatin kebaikan orang tua. Mulai sekarang, kamu jangan ganggu aku lagi. Bang, abang. Kok ngapain kakak gua sih? Gua nggak bakalan berhenti ngajar abang lu ini sebelum dia bayar utang. Ngerti lo? Reno? Kepala boleh panas, tapi hati harus tetap selalu dingin. Nih minum. Makasih ya, John. Sama-sama. Gua jualnya sama Gunada aja. Ya Dewa. Itu kayaknya si Dede tuh kakek Dede. Yuk. Apa lu lihat? Nggak suka? Dasar aja lu, Bang. Lu kan beraninya kalau temen-temen lu doang. Daripada lu nggak punya teman. Gua punya teman, tapi gak nakal dan jelek kayak lo. Wah, ya. Ajarin lu. Bonyok. Bunga, aku nggak suka sama Boni. Boni selalu cari gara-gara sama aku. Tadi aja aku disengkat sampai jatuh. Oh ya? Terus kamu ada yang luka nggak? Nih, Wah, kakak obatinnya biar nggak infeksi. nggak usah kok. Lukanya cuma sedikit. Ya udah, kalau gitu lain kali kalau temen kamu ada yang cari gara-gara, kamu diemin aja. Kamu anggap aja dia batu. Pokoknya kamu nggak boleh ngeladenin. Kamu jangan suka berantem ya. Oke. Dede sayang sama Kak Bunga. Kakak juga sayang sama Dede. Coba, Dede udah gede ya. Dede bisa bantuin Kak Bunga untuk cari duit. Kamu jangan khawatir, Dek. Kakak masih bisa kok nyari uang sendiri. Makanya Kak Bunga cari pacar dong, biar ada yang bantuin Kak Bunga. Jadinya kan kalau ada pacar, ada yang ngelindungin Kak Bunga. Kadang-kadang Dede khawatir kalau Kak Bunga pulang malam. Maafin aku, sayang. Aku janji, sampai kapanpun aku akan terus mencintai kamu. Suatu saat, aku ingin punya anak kayak mereka. Laki-laki dan perempuan. Sayang, keinginan kamu pasti akan terkabul. Makanya Kak Bunga cari pacar dong, biar ada yang bantuin Kak Bunga. Jadinya kan kalau ada pacar, ada yang ngelindungin Kak Bunga. Kadang-kadang Dede ketakutan kalau Kak Bunga kenapa-napa, kalau Kak Bunga pulang malam. Tapi Reno kan maunya cuma jalan sama yang cantik-cantik. Sedangkan aku jelek, miskin. Aku nggak punya apa-apa. Sayang, kamu harus bisa melupakan Sila. Masa depan kamu masih panjang. Ma, nggak segampang itu, Ma. Reno untuk ngelupain Sila. Wah. Lu Bunga. Bagus ya?
kusut bener tuh muka. Ntar jauh dari jodoh lu. Iya nih, Po. Aku pusing banget, Po. Aku nggak tahu gimana caranya harus bayar utang-utang di warungnya Mas Joko. Kayaknya aku mau kerja sampai kayak gimana juga. Uang aku nggak bakalan cukup, Po, buat bayar utang di warungnya Mas Joko. Kasian bener lu, Bunga. Semua lu yang nanggung, lu yang ngerjain. Pasti lu belum makan. Makan dulu ya. Enggak, Po. Nggak usah. Tenang aja, kagak usah bayar, ya. Jangan, Po, jangan. Aku nggak enak, Po. Aku udah sering banget ngerepotin, Po. Nggak usah, Po. Kalau yang ngerepotin lu, kagak ngapa-ngapa. Tapi kalau orang lain, empo ogah. Bener. Makasih ya, Po. Bunga, gimana kabarnya cowok kayak itu? Enggak lah, Po. Itu sih cuma mimpi. Mana mungkin dia bisa suka sama aku. Aku jelek, kumal, aku miskin. Po, cowok kayak gitu sukanya sama cewek yang cantik-cantik, yang wangi. Bukan kayak aku. Jangan salah lu, Bunga. Lu tuh cantik. Tinggal disemprot minyak wangi dikit, wangi dah. Terus siapa aja yang ngeliat lu pasti jatuh cinta. Kalau empo cowok ngeliat lu, empo juga demen. Empo bisa aja. Ah, udah deh, makan aja ya. Nih, empo udah siapin. Makan. Makasih ya, Po. Iya, sama-sama. Weh, nggak? Pas banget tadi lo nggak. Gini nggak, lu tahu abangnya Dodi nggak? Abangnya dia tuh mau jual handphone murah. Maksud gue pengen beli tuh handphone terus gue jual lagi. Keuntungannya lumayan nggak? Bisa sampai 100.000. Cuman masalahnya gue nggak ada duit. Nah, gue minjem duit lo dulu. Ntar keuntungannya gue bagi 2. Bunga lagi nggak ada uang, Bang Jeffrey. 600.000 doang. Bang, 600.000 itu bukan uang yang kecil. Bunga bener-bener nggak punya uang, Bang. Kotak lo mana? Sini. Beneran nggak ada uang, Bang. Bohongin gue kan lo. Gembel lo. Ya, yuk. Hidupku nggak akan lama lagi, tapi aku tidak akan membagi harta warisanku kepada orang-orang licik seperti Tante Rati. Aku harus mencari ahli waris yang tepat untuk membagi harta warisanku. Selamat siang, Pak. Buru-buru amat, Pak. Nggak mau beli permen dulu? Atau beli tisu? Buat ngelap mulut. Habis makan kan? Hei, pergi sana. Pergi kamu dari situ. Man, bukain pintunya. Suruh dia masuk. Tapi Dan, Jangan membantah. baik Dan. Ayo masuk. Halo, Pak. Gimana kabarnya? Pasti hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, kan? Kamu panggil saja saya Arman. Saya kan belum tua. Iya deh, Arman. Nama saya Bunga. Bunga, berapa harganya kalau saya beli semua dagangan kamu? Semua. Bercanda nih Bapak nih. Arman bercanda nih. Ini, saya beli semua dagangan kamu. Wah, banyak banget uangnya. Tapi aku nggak mau kalau dagangan aku dibayarnya dengan cara kayak gini. Apa ini masih kurang? Aku tahu kok uang kamu itu sama aja kayak rezeki dari Allah. Jadi kamu nggak boleh nyanyain uang kamu. Lagian kamu nggak butuh-butuh banget kan dagangan aku ini? Nggak boleh, nanti mubazir. Ya. Tapi kamu kan sudah menghabiskan waktu bersama saya. Yang seharusnya bisa kamu pakai untuk jualan di jalan. Bunga, waktu itu adalah uang. Biar saya ganti semua itu dengan beli dagangan kamu. Supaya kamu nggak rugi. Aku nggak rugi.
Aku seneng kok ada di sini. Aku kalau lihat Bapak senang, aku juga senang. Yaudah, aku mau jalan dulu ya. Ternyata dia cewek yang baik. Dia tidak serakah dan gelap mata kalau ngelihat uang. Aduh. Ini Kalau parkir tuh yang bener, lu nggak ngeliat ada motor gua. lihat tuh mobil saya. Nabrak gara-gara kamu. Gimana sih? Lo aja yang bego naruh motor di situ. Udah tahu ini parkir mobil. Lu nya aja yang parkirnya nggak bener. Aduh. Saya udah nggak kuat lagi, Jamal. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Jangan, Pak. Tolong jangan pecat saya, Pak. Kak Bunga, mulai besok aku minta uang tambahannya buat bayar angkot. Aku sering telat nih ke sekolah jalan kaki terus. Mon, makanya kamu tuh bangunnya harus jauh lebih pagi. Jadi biar nggak telat. Ayo dong Kak, jangan pelit, cuma 3.000 doang. 3.000? 3.000 kan banyak. Coba beli beras dapat berapa biji tuh? Dedek, ikut-ikutan aja, anak kecil udah diem aja. Udah jangan berantem ah. Gini ya Mon, nanti kalau kakak punya uang, insya Allah pasti kakak lebihin. Tapi kalau kakak nggak punya uang, kakak nggak bisa maksain kan? Bapak? Bapak, ya ampun Pak, Bapak kenapa sih Pak? Kenapa bisa sampai babak belur kayak gini? Pasti Bapak berantem lagi ya pas sama orang. Gua digebuk yang Bapak bentar ya Pak, Bunga ambilin obat merah dulu. Ya, obat merahnya udah habis lagi. Pau, cepet beli obat merah di warungnya Mas Joko. Nah, duitnya mana? Nih, Pau. Oke deh. Makasih ya John. Gak apa-apa Bunga. Emang ini udah tugas gue kok. Lagian, Pak Jamal sudah gue anggap sebagai bapak gue sendiri. Bubur merah cepetan! Iya. Nih. Itu 5.000 sekalian sama 3 roti yang kamu makan. Oh, emangnya obat merah buat siapa? Buat Bapak Bunga, Jamal. Katanya sih habis gebukin orang. Nih, duitnya ya. Nah, Jangan-jangan Dek Bunga Manis masih marah sama aku. Pantesan nyuruh si Bakpo kemari buat beli obat merah. Maafin saya Mas Joko. Saya emang gak cinta sama Mas Joko. Saya udah anggap kalau Mas Joko itu kayak saudara saya sendiri. Mas Joko suka nolong keluarga saya. Apalagi kalau keluarga saya lagi susah. Mas Joko sama sekali gak pernah benci saya. Dek Bunga Manis. I'm sorry, Dek Bunga Manis. Cup, Mas Joko, jangan menangis. Cup. Diam kamu. Ambilin handuk. Ini Mas Joko. Cup. Jangan nangis ya. Udah beli balon ya. Bapak, John, makasih banyak ya. Kalau lo nggak keberatan, mendingan gue aja yang jualin dagangan-dagangan lo besok. Biar lo di sini aja jagain bapak lo. Gak usah John, gue udah ngerepotin lo. Oh, enggak kok, nggak ngerepotin.
Malah gue seneng banget bisa bantuin lu, Bunga. Manis bener senyum lo, Bunga. Ya. Aduh, gimana caranya ya supaya adik Bunga Manis tidak marah lagi sama aku? Jeffrey, kok kamu udah lama ndak ngutang lagi di warungnya Mas Joko? Ayo, ngutang lagi. Aneh banget sih ini orang. Biasanya pelit banget kalau diutangin. Kok sekarang nyuruh gua ngutang ya? Aku harus ambil hati kakaknya dulu. Ini. Tapi kemarin Mas Joko nagih utang ke saya. Gimana sih? Enggak apa-apa. Itu aku utangi 5 rokok, terus sama roti, sekalian sama 5 bungkus mie. Makasih ya. Sini dulu. Salam buat Dek Bunga Manis ya. Iya. Mas Joko, udah habis nih dagangan nih. Ren, kenapa sih pulangnya selalu telat dan nggak pernah makan malam di rumah? Mau mama siapin makan malam? Gak usah, mah. Reno tadi udah makan kok sama Aldo. Pasti ini ulah sepupumu si Arman itu ya? Sampai kamu nggak betah di rumah, ya kan? Ma, Arman tuh sakit, Ma. Hati mau pikirannya juga udah pasti sakit. Jadi seharusnya kita yang sehat tuh harus ngalah sama dia. Nggak bisa. Kalau kamu berpikir kita harus ngalah sama Arman, berarti kamu nggak sayang sama Mama. Reno, Mama udah berusaha keras selama ini mempertahankan hak-hak kamu dan Rasti. Mama sampai setengah mati menahan emosi Mama sama si Arman itu agar kita semua bisa tinggal di rumah ini. Tapi kamu nggak bisa ngehargain usaha Mama. Mama sedih. Kamu udah nggak bisa lagi nurut sama Mama. Ma, bukan gitu maksud Reno, Ma. Reno minta maaf. Reno sayang kok Mama. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah bapakku, kakakku, dan adik-adikku ya Allah. Jangan sampai hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Ya Allah, kalau Reno emang bukan untukku, tolong jauhkan dari pikiranku, supaya aku bisa bekerja lebih tenang. Dan aku bisa mengurusi keluarga jauh lebih baik. Ya Allah, berilah rezeki agar aku bisa bayar semua hutang kepada Mas Joko. Ini kembali. Astagfirullahaladzim, Bunga. Ngapain lu pakai repot-repot segala ngelapin piring begitu? Gak apa-apa, Po. Hitung-hitung olahraga, kan biar sehat. Udah deh, mendingan lu jagain bapak lu yang lagi sakit. Gi sono. Bunga, dagangan lo udah dibawa sama Joni. Dia titip pesan, kalau lo nggak usah khawatir mikirin dagangan lo. Jadi lo bisa tenang deh, jagain bokap lo di rumah. Ya? Makasih ya, Hen. Po, sekarang Bunga mau pulang ya, Po. Bunga mau lihat keadaan Bapak. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dah. Makan, Pak. Pak, kenapa sih kok Bapak sampai babak belur kayak gini? Bapak berantem lagi ya? Atau Bapak dikeroyok orang lagi? Bapak ngaku Bapak yang salah. Karena Bapak mabok? Pak, Bunga kan udah pernah bilang sama Bapak. Bapak coba berhenti minum, berhenti mabok. Sekarang semuanya Bapak yang ngerasain sendiri kan?
Bapak yang dikeroyok sama orang, Bapak yang dipukulin. Kami butuh Bapak. Bunga mohon, Pak. Bapak berubah dong. Bisa kan, Pak? Iya. Bapak janji, Bapak nggak minum lagi. Pak, kita punya tagihan listrik nunggak 2 bulan. Kalau Bapak punya uang, hasil uang kerja Bapak mau kan nolongin Bunga? Soalnya Pak, kalau misalnya Bunga nggak bayar, pasti ntar listriknya bakalan dimatiin. Ya Pak ya? Iya, iya. Bunga ke dalam ya Pak? Dari mana gue punya uang? Sekarang gue udah nggak punya kerjaan lagi. Kacau. Ini bunga. Makasih banget ya Hen. Gue nggak nyangka akhirnya kita bisa dapat uang sebanyak ini. Iya, Joni yang dagangin jualan lo sampai malam. Oh ya? Makasih ya. Ya. Bunga, gue pulang dulu ya. Dah. Nah. Dah. Kak Bunga, duitnya mendingan buat aku aja. Aku lagi nabung nih buat beli HP. Biar bekas kan, yang penting aku punya HP, Kak. Mona, ini uang kan buat kita makan besok. Lagian juga kan kakak punya utang sama Mas Joko. Belum bayar listrik. Ternyata apa kata Bang Jeffrey itu bener ya? Kakak tuh kalau punya uang tuh emang pelit. Mona, kakak nggak pelit, Mona. Ini emang bener uang ini untuk kita makan besok. Mona nyeselnya dilahirin di keluarga ini. Jadi anak orang miskin. Bapak tukang mabok. Ibu pergi ninggalin keluarga karena dia nggak mau hidup miskin. Mona, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Emang kenyataannya kayak gitu kan? Ibu kita pergi ninggalin kita karena dia kecantol cowok kaya. Mona, maafin kakak ya. Kakak hilaf, sayang. Pergi sana. Jahat. Mona, kakak sayang sama kamu. Kakak nggak suka kalau kamu ngomong kayak gitu. Biar gimana pun, dia itu orang tua kita. Dia yang lahirin kita. Kamu nggak pantas ngomong kayak gitu, sayang. Maafin kakak ya. Insya Allah, kalau uang tabungan kakak cukup, nanti kakak beliin kamu handphone, ya? Ya benar. Janji. Makasih ya. Ya nangis dong. Ngapa lu Joko? Anu, Po. Ada Anu. Kalau ngomong yang bener ngapa? Jangan anu. Wah, jangan-jangan lu mikirin Bunga ya? Iya. Po Yati, Empok tahu Bunga kan? Nah, emang bener sih Bunga itu suka dibawa laki-laki ke hotel? Hah? Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngomong kayak begitu? Bunga itu cewek yang baik-baik. Lagian lu yang kagak benernya aja sih didengerin. Jadi tidak bener? Ya kagak lah. Sembarangan. Empok boleh marah, tapi muka saya jangan disiram dong. Bunga itu cewek yang baik. Sekalipun keluarganya kagak beres. Gua tahu banget. Bunga, ternyata kamu memang cewek yang baik-baik. Ya, dia bengong.
Waduh, jangan-jangan ini anak kesambet kali dah. Bapak, mau kemana, Pak? Iya, mau kerja. Bapak udah sembuh? Udah. Bapak janji ya, Bapak nggak boleh mabok lagi. Ya, Bapak janji. Nah, gitu dong. Itu baru namanya Bapak yang sayang sama keluarga. Bapak berangkat. Assalamualaikum. Salam. Mas Dek. Joko? Dek Bunga Manis, apa masih marah sama saya? Kok nggak pernah datang ke warung saya lagi, Dek Bunga Manis? Gini Mas Joko, saya itu belum punya uang. Jadi saya belum bisa bayar semua utang-utang saya. Kan saya udah pernah bilang sama Mas Joko, kalau saya udah punya uang, pasti saya bakalan bayar semua utang-utang saya. Dan saya kenapa nggak ke warung Mas Joko? Karena saya nggak bisa belanja, Mas Joko. Joko gimana sih? Tapi saya pengen Dek Bunga Manis datang lagi seperti biasa. Kamu boleh ngutang, Dek. Apaan sih Mas Joko? Saya harus kerja dulu ya Mas Joko. Perlu digawal nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, cintaku bertepuk sebelah tangan. Tapi aku ndak boleh nyerah. Cinta Bunga harus aku dapatkan. Tetap semangat. John! Makasih ya, kemarin lo udah jualin dagangan gue. Gak apa-apa kali Bunga, cuma segitu doang kok. Kalau lo butuh bantuan yang lain, lo tinggal bilang aja sama gue. Gak usah. Deh, gue mau keliling dulu nih. Bunga, mau nggak gue anterin? Gak usah. Deh, John. Gue harus dapetin cintanya Bunga. Hai. Hai Arman. Saya senang kamu datang lagi ke sini, Bunga. Aku kan udah bilang kalau aku bakalan ngibur kamu. Kamu permen? Nih. Duh, kok uangnya besar banget sih? Tidak usah dikembalikan. Oh, pantas aja kamu nggak punya uang receh. Makanya uang kamu besar-besar semua. Terus kamu pasti nggak mau nerima kembaliannya. Kenapa kamu jualan di jalan? Emangnya kenapa kalau jualan di jalanan? Mendingan jualan kan daripada ngemis, yang penting halal. Kamu sudah punya pacar? Belum. Aku belum punya pacar. Kalau saya boleh tahu, tipe cowok ideal kamu seperti apa sih? Yang jelas, aku pengen banget punya pacar yang baik, perhatian, dan yang paling penting, dia harus cinta sama aku. Sepertinya dia orang yang tepat untuk menjalankan rencanaku. Aku pergi dulu ya. Nih uang kamu. Aku datang ke sini cuma pengen hibur kamu. Bukan berarti kamu harus beli dagangan aku. Dadah. Lukman! Lukman! Iya, Dan. Siapkan mobil, Man. Mau kemana? Kamu nggak punya hak untuk bertanya. Siapkan mobil. Baik, Dan. Maaf, Den Arman. Dari tadi kita sudah 2 jam muter-muter, Den. Kalau boleh saya tahu,
Kita cari siapa, Den? Bunga. Maaf, Den Arman. Kalau Den Arman perlu bunga, kenapa nggak kita beli di Jalan Anyelir aja? Persis di belakang rumah. Yang di pojokan itu loh, Den. Ada toko bunga. Bunga itu perempuan dagang asongan yang sering mampir ke rumah. Ngerti? Ngerti, Den? Ya udah, jalan. Dul. Lu tahu nggak, Dul? Gue yakin nih, sebentar lagi si Bunga bakalan jatuh ke pelukan gue. Soalnya si Reno yang Sukaya itu bener-bener udah benci sama si Bunga. Dikiranya si Bunga yang nyelakain dia. Kita berhasil bener-bener, Dul. Fitnah si Bunga. Iyalah, siapa dulu yang acting waktu itu? Si Dul, anak Jawa. Emang hebat, Dul. Waduh, itu kan. Dek. Dek, kamu lihat bunga? Bunga ya? Bunga, nggak tahu, nggak ada. Arman? Ngapain dia di situ? Kemana kamu, Bunga? Saya senang kamu datang lagi ke sini, Bunga. Aku kan udah bilang kalau aku bakalan ngibur kamu. Kenapa kamu jualan di jalan? Emangnya kenapa kalau jualan di jalanan? Mendingan jualan kan daripada ngemis, yang penting halal. Aku harus cari tahu siapa dia sebenarnya. Gue yakin nih, sebentar lagi si Bunga bakalan jatuh ke pelukan gue. Soalnya si Reno yang Sukaya itu bener-bener udah benci sama si Bunga. Dikiranya si Bunga yang nyelakain dia. Aku pikir kamu baik. Ternyata kamu sendiri nyelakain aku. Ternyata kamu tuh cewek yang bisa manfaatin kebaikan orang doang. Dan mulai sekarang, kamu jangan ganggu aku lagi. Maafin aku, Bunga. Aku udah nyakitin perasaan kamu. Coba, Man. Kamu cari tahu siapa dia sebenarnya. Di mana dia tinggal. Siapa bapak ibunya. Berapa orang saudaranya. Baik, Dan. Misi. Man. Jangan lupa dokumentasikan semuanya dengan foto. Baik, baik.
Bunga! Jangan-jangan Bunga ikut ke bawah lagi. Gua harus mencarinya. Makasih ya, Ren. Kamu udah nolongin aku. Kalau nggak ada kamu, mungkin sekarang aku udah di kantor polisi. Aku mau minta maaf sama kamu soal kejadian waktu di pom bensin. Aku udah nuduh kamu yang nyelakain aku. Ternyata selama ini aku salah paham. Maksud kamu? Kemarin aku ke pom bensin. Aku nggak sengaja ketemu pedagang asongan juga. Aku nggak tahu persis namanya. Yang jelas dia ngomong sama temennya. Yang satu tukang koran deh kalau nggak salah. Dia bilang sekarang dia udah bebas deketin kamu. Karena sekarang aku udah benci sama kamu semenjak kecelakaan itu. Joni. Jadi Joni yang ngelakuin ini semua. Maafin aku ya. Gak apa-apa lagi, Ren. Lagian kan kamu nggak tahu. Tadi juga kamu udah minta maaf. Bisa dipikirin ya. Udah maghrib nih. Aku antar kamu pulang ya. Nggak usah kok. Aku bisa pulang sendiri. Lagian juga biasanya aku pulang sendiri. Tuh kan, aku bilang juga apa. Kaki kamu tuh masih sakit. Aku antar kamu pulang ya. Mas Joko! Mas! Mau ngapain tuh si Semprul? Handphoneku mana? Mas! Kamu mau ngapain lagi sini? Aku punya kabar gembira loh, Mas. Aku berhasil. Wah, bateraiku mana ya? Mas, aku dapat fotonya Bunga, Mas, sama cowok itu. Itu loh, Mas, yang miara dia. Sudah. Aku nggak mau dengar lagi gosipmu. Sudah malam. Warung mau tutup. Tapi, Mas, nggak mau lihat dulu, Mas. Mau tutup. Makasih ya, Ren. Nanti aku janji aku bakalan bilang sama Joni kalau yang dia lakuin itu nggak baik. Gak usah lah. Kamu diemin aja. Nanti kalau kamu marah-marah, kamu malah nimbulin masalah baru lagi sama dia. Iya deh, aku nurut. Aku duluan ya. Tunggu dulu. Ini buat kamu. Makasih ya. Hati-hati ya. Reno. Dia emang ganteng banget. Coba gue bisa jadi pacarnya dia. Mona, Bapau, kita mesti pergi mana? Empok khawatir banget sama Bunga. Aduh. Bunga? Alhamdulillah. Bunga, lu kagak napa-napa kan? Jantung empok sampai mau copot denger lu ditangkap tantri. Begitu kata si Joni. Jadi bener lo ketangkep? Iya, beneran. Tuh, Joni tuh yang mengutin dagangan lu waktu jatuh. Loh, kok bisa kakak nggak ketangkep? Pasti kakak lari kenceng-kenceng ya? Enggak sayang. Jadi tadi kakak sebenarnya hampir ketangkep. Cuman ada yang nolong. Terus yang ketangkep deh. Siapa yang nolongin lo? Reno. Mana sih tuh anak? Jangan-jangan cemburu.
Reno. Si kunyuk itu bukannya harusnya lagi benci sama si Bunga. Aneh banget. Bagus. Bagus, Man. Dan? 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 Pergi! Pergi kamu dari sini! Gak butuh siapa-siapa. Tapi Den, dokter cuma berusaha menolong supaya Den Arman tidak kesakitan, Den. Tahu apa kamu soal penyakit ini? Hah? Suruh dokter ini pergi. Saya nggak mau diperiksa. Sabar, Pak Arman. Tenang. Relax. Tarik nafas dalam-dalam. Berbaring, Pak, ya. Saya periksa, Pak. Nggak usah. Sebentar, Pak. Sebentar. Kalau Bapak tidak kontinu minum obat, nanti penyakitnya semakin menyebar, Pak. Dan juga Bapak pikirkan kembali untuk menjalani operasi. Untuk apa susah-susah? Kalau akhirnya saya juga mati. Pak Arman, semua penyakit itu ada obatnya. Dan obat yang paling mujarab untuk kesembuhan penyakit adalah niat untuk sembuh. Saya yakin Pak Arman masih mempunyai semangat yang besar untuk sembuh dan optimis. Gitu, Pak? Semua dokter ngomongnya juga sama. Man, suruh dokter ini pergi. Saya nggak mau diperiksa lagi. Pergi sana. Baik, saya permisi, Pak. Gimana keadaan Arman, Dok? Sepertinya ini sulit sekali. Karena secara medis tinggal menunggu hitungan minggu saja. Apalagi semangat hidupnya sudah tidak ada lagi. Tapi apa nggak ada jalan lain, Dok? Karena kami sekeluarga sangat mencintai dia. Baik, saya permisi, Bu. Mari. Syukurlah, emang itu yang aku harapkan. Dokter udah pergi, Mah? Udah? Baru aja pergi. Terus gimana keadaannya Kak Arman? Keadaannya memburuk. Hah? Itu kan kabar baik untuk kita. Berarti selama ini doa kita terkabul. Artinya, sebentar lagi seluruh harta kekayaannya Arman akan menjadi milik kita. Muah. Muah.